Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Pemirsa, saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mas Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Agung. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada Prof. Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Prof. Yon, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bergabung melalui sambungan Zoom. Pemirsa, ini juga ada Prof. Philips Jusario Vermonte yang merupakan Presidential Communication Office. Selamat malam, Prof. Philips, sudah tersambung. Selamat malam, ralat sedikit, saya belum profesor. Oke, baik. Saya panggil Bang Philips saja kalau gitu ya, biar lebih akrab ya. Siap. Oke, baik. Saya izin ke Bang Philips terlebih dahulu. Bang, informasinya ini kan sejak pertemuan Oki akan dilakukan proses evakuasi dari kedua negara ya, baik itu Israel maupun juga Iran, warga negara yang kemudian ini berada di sana. Dan kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, ini sudah ada 97 dari Iran ya yang sudah dievakuasi. Dan juga 3 dari Israel. Mungkin boleh diupdate informasi tersebut, Pak Bang Philips? Sejauh ini belum ada update yang pas tentang angkanya, tetapi yang tadi disampaikan betul karena itu yang terjadi. Evakuasi yang dilakukan dari perbatasan di Azerbaijan ya, karena wilayah udara sudah ditutup dari KBRI dan juga pemerintah Indonesia melalui Kemlu kan membuat hotline di mana warga yang merasa membutuhkan bantuan dari KBRI untuk mendaftar dievakuasi. Semula tuh ada 116 yang mendaftar, tetapi kemudian yang ikut evakuasi ada 93 dan mereka dievakuasi bersama pendamping dari KBRI ada 3 orang dan juga ada 1 orang WNA yang merupakan pasangan dari WNI kita. Jadi memang proses ini akan terus-menerus dilakukan. Yang masih tertinggal tentu saja masih dalam koordinasi dengan KBRI. Dan itu tentu saja kita berharap agar situasi tidak semakin memburuk. Demikian, Mbak. Baik, untuk warga negara Indonesia yang kemudian di Israel ini seperti apa, Bang Philip? Ya, itu juga masih dalam koordinasi dengan KBRI, dengan pemerintah Indonesia, karena kan kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga masih dicarikan jalan untuk bisa mendeteksi dan mengidentifikasi kalau mungkin ada orang-orang warga negara Indonesia yang berada di Israel untuk segera bisa kita bantu keluar dari wilayah Israel yang tentu saja baik Israel maupun Iran hari ini sama-sama menjadi wilayah yang menjadi konflik dan konsentrasi pemerintah Indonesia hari ini adalah untuk menyelamatkan warga negara Indonesia. Tentu saja yang kita bisa lakukan hanyalah kepada mereka yang melaporkan diri, karena kalau tidak melaporkan diri tentu saja akan sulit bagi kita untuk melacak keberadaan mereka. Baik, selain hubungan diplomatik ya yang tadi sudah disebutkan menjadi salah satu kendala, begitu adakah mungkin kendala teknis lainnya yang kemudian menghalangi ya adanya proses evakuasi dari Israel, mungkin juga dari Iran balik ke Indonesia, Bang Philips? Iya, kendala utamanya adalah tentu karena wilayah udara sudah tertutup. Karena itu kita harus mencari jalan untuk bisa menyelamatkan warga negara Indonesia melalui jalan darat. Dan itu pun mungkin juga sudah semakin rumit karena wilayah-wilayah perbatasan mungkin oleh pemerintah baik di Iran maupun di Israel mungkin juga sebagian besar mulai ditutup. Namun dengan pihak Iran karena kita ada di hubungan diplomatik mungkin lebih bisa berkoordinasi, dan dengan pihak Israel itu yang sedang diusahakan oleh pemerintah Indonesia. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau lihat hari ini di tanggal 21 Juni begitu ya, ini pertemuan dari beberapa Menlu yang tergabung dalam Oki ini sedang digelar, dan bahkan tadi sudah dari Menlu kita sendiri menyebut sudah menyerukan adanya evakuasi secepatnya begitu. Apakah Anda membaca bahwa ini mendadakan atau menjadi sinyal bahwa konflik akan semakin meluas? Ya, ada kekhawatiran ke arah sana ya. Terlebih dengan selama dari 13 Juni hingga sekarang tensinya senantiasa meninggi ya. Gitu kan. Bahkan dalam kondisi-kondisi terakhir juga Iran sudah menyerang beberapa secara spesifik ya menggunakan rudal-rudal skala menengah, misalkan yang terakhir adalah kalau tidak salah Sijil gitu ya. Dan ini juga menjadi kekhawatiran sebenarnya bagi kedua belah pihak bahwa peningkatan tensi ini perlu menjadi perhatian sifatnya lebih serius sehingga dunia internasional harus bergerak, meskipun saya melihat bahwa opini global itu lebih cenderung kepada aspek deeskalasi dari tensi dari konfliknya itu sendiri, dari perangnya. Termasuk ketika kita melihat bagaimana ketika Iran melakukan pertemuan di Jenewa dengan E3 atau European 3, Menlu Inggris, Menlu Jerman, dan Prancis. Ya.
dan meminta agar solusi-solusi diplomatik itu kemudian bisa menjadi salah satu opsi yang sifatnya bisa mendeeskalasi dari perang itu sendiri. Oke, baik. Tapi kalau kita melihat dari forum internasional ya, termasuk bahkan PBB ini menginstruksikan negara-negara di luar Israel dan juga Iran begitu ya, ini untuk menahan diri untuk tidak terlibat terlebih dahulu. Yeah. Nah, ini seandainya tidak didengarkan oleh negara-negara tersebut dan kemudian ini sama-sama mengambil sikap begitu ya, apa yang kira-kira terjadi? Tentu secara rasional tensinya akan semakin meluas dan perang itu tidak hanya melibatkan antara Iran dengan Israel dan itu menjadi satu kekhawatiran sebenarnya. Pun juga kalau kemudian kita melihat dalam beberapa hari terakhir pernyataan Trump perihal masalah mundurnya Amerika Serikat butuh waktu sekitar 2 pekan untuk kemudian menentukan apakah mereka akan ikut turun atau tidak seperti itu. Nah, ini kan juga ada potensi-potensi ke arah sana sehingga memang secara rasional tindakan untuk to refrain atau menahan diri menjadi satu kemestian agar konflik atau perangnya ini untuk kemudian bisa reda atau turun. Oke, tensinya menurun begitu ya. Saya ke Prof. Yon, kalau kita melihat ada sosok Amerika begitu ya yang kemudian ini membayangi konflik antara Israel dan juga Iran. Seandainya ditemui ada warga Amerika begitu yang kemudian ini menjadi korban dari serangan Iran ke Israel, Anda melihatnya ini akan sejauh apa dampaknya? Ya, saya kira memang ada hal-hal yang memicu ya keputusan dari Donald Trump yang secara emosional akan mempengaruhi keputusannya. Karena kalau kita lihat kepribadian Trump itu kan mudah sekali berubah ya. Ada yang mengatakan pagi mengatakan A, sore nanti bisa berubah. Bahkan informasi-informasi dari orang-orang terdekatnya juga biasa dibantah ya. Karena seakan-akan dia tidak bisa dipengaruhi. Nah, aspek-aspek emosional, psikologi yang akan menentukan kebijakan besar ini juga saya kira secara emosional kadang berpengaruh. Jadi tentu kalau kemudian ditambah ya dengan kemungkinan adanya korban di Israel itu adalah kewarganegaraan, punya kewarganegaraan Amerika yang biasanya kan memang double kewarganegaraan yang Amerika dan Israel, maka tentu responnya akan menjadi sangat keras ya, sehingga ada semacam dorongan untuk melakukan itu dan Israel akan sangat senang dengan adanya kejadian seperti itu, maka hubungan itu menjadi semakin dekat. Jadi tidak rasional lagi untuk melihat perkembangan ke depan ya. Apa yang akan terjadi, bisa saja peristiwa-peristiwa kecil itu mempengaruhi. Tapi kan harapannya sebagai pemimpin besar ya, great power, kan harusnya berpikir secara besar ya, masalah urusan-urusan besar yang mempengaruhi kehidupan dunia global kita. Karena kalau enggak khawatir kita ya akan hidup dalam kondisi bencana kemanusiaan yang luar biasa apabila Amerika kemudian masuk ya, bahkan gabung operasi militer ya, invasi ke Iran. Saya kira akan sangat beda dengan Amerika masuk ke Irak. Kalau masuk ke Irak itu tidak ada perlawanan dan semua cenderung dunia barat, negara-negara Arab setuju. Kalau ini kan hanya Israel dan Amerika saja yang firm, sementara yang lain ragu-ragu ya atas keputusan Israel. Baik, kalau ada negara lain yang kemudian terlibat dalam konflik antara kedua negara ini ya, Iran dan juga Israel, apakah Iran kemudian ini nanti akan juga memberikan serangan balasan yang sedemikian dahsyatnya kepada negara tersebut? Termasuk mungkin kita bicara di sini Amerika? Ya pasti kan kemudian pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di sekitar Irak, di mana Irak juga kan bagian penting koalisi perlawanan Iran, kemudian di Teluk Persia, ya, atau bahkan yang di Suriah itu kan bisa saja menjadi serangan-serangan sporadis, tapi itu terkoordinasi ya oleh Garda Revolusi karena mereka punya semangat yang sama untuk melakukan perlawanan dan itu kan baru lapisan pertama regional. Kalau kita kemudian global, tentu kan kita berbicara aliansi Iran itu siapa kan gitu ya, ada Rusia, kemudian kalau bombardir itu sampai menghancurkan tadi ya berbagai macam fasilitas termasuk juga bahkan pangkalan minyak yang itu menjadi kebutuhan dasar itu, siapa yang mengimpor ya, memakai minyak Iran selama ini kan sebagian besar digunakan oleh Cina begitu ya, pasti ini juga akan konstelasinya akan sangat rumit karena itu artinya bisa memotong ya
ekonomi dan perubahan di kawasan atau negara lain yang punya hubungan dekat dengan Iran. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Philips. Bang Philips, sikap Indonesia terhadap perang Israel dan juga Iran yang kemudian ini sudah ditegaskan ke dunia, ini seperti apa sebenarnya? Ya, yang pertama Indonesia sama dengan posisi sebelumnya bahwa kita akan mendorong tadi yang disampaikan oleh Mas Agung deeskalasi dan mendorong semua pihak dari negara di luar Iran maupun Israel untuk menahan diri agar tidak menambah situasi yang sudah demikian pelik. Yang kedua, Indonesia tentu saja juga ada dalam frame ikut mendorong melalui PBB, melalui OIC, dan juga melalui jalur diplomatik lain dengan posisi yang sama. Karena saya rasa baik Indonesia maupun berbagai negara di dunia dalam konteks konflik di Timur Tengah ini, apabila perang tereskalasi menjadi perang terbuka yang melibatkan banyak negara, itu tidak akan menguntungkan dari sisi Indonesia dan juga banyak negara, karena dunia telah terlalu banyak potensi-potensi konflik yang seharusnya bisa dicoba untuk diturunkan ketegangannya. Kita juga berusaha agar konflik tersebut tidak teramifikasi ke wilayah-wilayah lain. Seperti kita tahu masih ada konflik di Ukraine dan juga masih ada ketegangan di Laut Cina Selatan dan juga Taiwan. Sehingga yang sangat kita dorong adalah rasionalitas dari semua pemimpin dunia agar mereka bisa menahan diri dan menghitung betul bahwa kalau konflik di Timur Tengah ini tereskalasi akan banyak dampak yang akan dirasakan oleh semua negara ini termasuk Indonesia. Dan yang ketiga, Timur Tengah kan memang masih menjadi pemasok utama energi ya. Sehingga banyak negara juga akan berkepentingan agar wilayah Timur Tengah ini menjadi tetap stabil karena merupakan jalur sumber supply dari kebutuhan energi berbagai negara dunia, termasuk tadi Cina adalah salah satu pengguna minyak yang besar dari Iran misalnya. Kalau Cina pas ikut konflik akan menimbulkan kerumitan yang jauh lebih panjang daripada apa yang kita hadapi hari ini. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ini jika serangan yang kemudian dilancarkan oleh Israel ini tidak berhasil begitu ya, dan lagi apa yang kemudian ini diupayakan oleh Iran ini kemudian ini mengarah ke perang nuklir begitu. Itu nanti bisa dibahas pemirsa, tetapi kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan hadir saat lagi untuk Anda. Pemirsa, sebelum dialog kami lanjutkan, kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Said Idrus, warga negara Indonesia yang berada di Teheran, Iran. Selamat malam waktu Jakarta. Idrus, seperti apa kondisi terkini di Teheran? Selamat malam waktu Jakarta. Ya, saat ini saya sedang berada di Teheran. Di belakang saya bisa dilihat salah satu gedung yang menjadi sasaran dari serangan drone Zionis Israel. Walaupun sampai saat ini tanggal 21 Juni, Israel masih terus menyerang beberapa titik di kota-kota di Iran, khususnya di Teheran dan juga di Qum. Tapi keadaan masyarakat masih cukup normal, kehidupan masyarakat masih berjalan dengan begitu normal, dan juga masyarakat juga masih beraktivitas seperti sedia kala. Walaupun selama saya sampai di kota Teheran sampai hari ini sudah hampir sekitar 4 jam, memang kota Teheran terlihat agak lebih sepi daripada biasanya. Tapi masyarakat masih hidup secara biasanya dan beraktivitas secara biasa seperti biasanya dan juga normal. Ini gedung yang di belakang saya adalah salah satu gedung seperti yang saya bilang yang diserang oleh drone Israel. Kawasan tempat saya berada ini adalah kawasan pemukiman sipil ya. Jadi gedung yang di belakang saya ini adalah apartemen tempat tinggal masyarakat, tempat tinggal warga sipil. Jadi yang menjadi sasaran oleh rezim Zionis Israel hanyalah di kota Teheran itu kebanyakan adalah tempat tinggal masyarakat sipil. Baik. Idrus, informasi yang Anda dapatkan, serangan itu terjadinya lebih banyak di pagi hari, siang, atau justru malam? Serangan yang biasa dilakukan oleh rezim Zionis Israel itu biasanya di waktu dini hari, perkiraan dari jam 3 sampai jam 5 subuh.
di saat masyarakat Iran, di saat masyarakat sedang terlelap tidur. Nah, itu biasanya biasanya rezim Zionis Israel itu menyerang pemukiman-pemukiman warga pada pukul 3 dini hari sampai 5 dini hari. Sedangkan rudal-rudal yang dikirim oleh jet tempur yang mentargetkan beberapa reaktor nuklir itu biasa terjadi di siang hari. Tapi kalau menuju pemukiman umum, pemukiman masyarakat itu biasanya dilancarkan pada dini hari ketika masyarakat sedang tidur di dalam rumahnya. Baik, Idrus, informasi terbaru yang kami terima ini sudah ada warga negara Indonesia di Iran yang kemudian dievakuasi. Anda bisa ceritakan seperti apa kemudian ini jalannya proses evakuasi ini? Ya, proses evakuasi dari WNI itu berjalan dari hari Kamis ya. Hari Kamis itu seluruh warga Indonesia dari beberapa kota Iran berkumpul semuanya di KBRI Teheran. Dan hari Jumatnya di pagi hari mereka mulai jalan dari Teheran menuju utara Iran. Karena utara Iran berbatasan dengan Azerbaijan. Nah, menurut informasi dari kawan-kawan yang ikut dalam proses evakuasi tersebut, mereka sampai di border Tehran, di border. Sedikit tadi informasi yang sudah kita dengar sama-sama bahwa memang proses evakuasi ini sudah dilangsungkan sejak hari Kamis. Kami mungkin kembali tersambung dengan Idrus. Idrus sudah bisa mendengar suara kami di studio? Baik. Iya, jelas. Baik, Idrus, silakan informasi yang bisa Anda berikan berkaitan dengan proses evakuasi. Ya, proses evakuasi tadi seperti yang saya katakan berjalan dari hari Kamis ya. Hari Kamis seluruh warga Indonesia yang masuk dalam agenda evakuasi gelombang pertama berkumpul di Teheran, berkumpul di KBRI Teheran. Lalu besok paginya yaitu hari Jumat pagi gelombang pertama evakuasi itu mulai bergerak dari kota Teheran menuju utara Iran. Karena utara Iran itu berbatasan dengan Azerbaijan. Lalu menurut informasi yang saya terima, di malam hari itu mereka sudah sampai di border antara Iran dan Azerbaijan. Dan di pagi harinya, hari Sabtu, mereka masuk ke dalam Azerbaijan. Dan saat ini menurut informasi yang saya terima dari kawan-kawan, mereka sudah ada di Baku dan sedang beristirahat menunggu penerbangan ke Jakarta. Oke, baik. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan, Said Idrus, kontributor dari TV One yang berada di Iran. Sehat selalu dan jaga selalu keamanan Anda. Saya akan ke Mas Agung ya. Mas Agung, tadi pertanyaan menggantung begitu ya. Kalau kita melihat eskalasi perang yang kemudian semakin membesar, kemudian juga Israel ini dalam tanda kutip ini kalah begitu ya, tidak berhasil melancarkan serangan ke Iran, sedangkan Iran sendiri menyebutkan bahwa bisa jadi nuklir adalah satu-satunya jawaban untuk mengakhiri ini semua. Akan seperti apa nanti ujungnya? Ya, jadi dalam konteks seperti ini sebenarnya saya lihat Israel itu sebenarnya menunggu Amerika Serikat juga sebenarnya. Ya, dengan kemudian Amerika Serikat memberikan waktu sekitar 2 minggu, itu sebenarnya kan juga sebagai bentuk apa ya? Amerika di satu sisi ada permasalahan secara domestik, tapi di sisi yang lain sebenarnya Israel juga menunggu-nunggu juga nih, gitu ya. Karena Israel dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah melakukan operasi militer yang sifatnya masif, besar, itu yang sifatnya melintasi border yang berbatasan secara darat secara langsung. Ini yang terbesar berarti ya? Betul, perang-perang besar dilakukan oleh Israel dari 48, 67, 73, lalu sebagian perebutan Golan segala macam, semua dilakukan dalam konteks wilayah-wilayah yang berbatasan darat secara langsung. Artinya dalam konteks melakukan model serangan yang sifatnya masif dan besar, dalam konteks misalkan dari Israel ke Iran itu membutuhkan kalkulasi yang jauh lebih rinci seperti itu, dan itu membutuhkan misalnya kekuatan besar seperti halnya Amerika Serikat. Karena dalam konteks Timur Tengah, pandangan paling umum adalah Timur Tengah itu dikenal sebagai penetrated system. Jadi sistem yang kemudian dia tidak bisa lepas dari kekuatan-kekuatan eksternalnya gitu loh. Nah, kekuatan eksternal itu akan kemudian masuk ketika memang masuk dalam artian operasi militer ya. Kalau memang yang tadi Prof Yon sebutkan kepentingannya terganggu ya. Dalam konteks terakhir misalkan dinamika di Suriah, Rusia punya langkah yang lebih masif. Kenapa? Karena memang kepentingannya terganggu di wilayah Latakia dan Tartus. Nah, kalau kemudian dalam konteks Iran ini misalkan Hormuz itu lebih bergejolak lagi, nah mungkin Amerika punya kalkulasi untuk kemudian punya afirmasi untuk masuk selain masalah perlindungan terhadap warga negara Amerika yang tadi disebutkan oleh Prof Yon seperti itu. Itu yang bisa saya lihat. Oke, menarik Mas Agung berkaitan dengan hal ini ya. Kemarin saya juga habis berbincang dengan
Duta Besar Iran untuk Indonesia begitu dan menyebutkan sebenarnya apa yang dilakukan Iran saat ini adalah bentuk pertahanan terhadap negaranya, belum perang dan bukan perang begitu ya. Artinya ketika Israel nantinya akan berhenti, mereka pun juga akan berhenti melakukan serangan. Anda sendiri mengartikan ini seperti apa? Self defense itu saya lebih melihat memang self defense itu dilakukan oleh Iran, bukan oleh Israel. Israel selalu mengasumsikan serangan dilakukan itu sebagai bentuk preemptive strike. Preemptive strike didefinisikan secara lebih sederhana adalah ketika Anda melihat ada orang lain yang punya niat untuk memukul Anda, maka Anda berhak untuk memukulnya lebih dahulu. Dalam konteks hukum internasional ini perdebatan. Tapi itu menurut saya itu bukan self defense, ya. Walaupun ya Israel menyebutnya sebagai ada ancaman yang sifatnya konkret dan segala macam. Nah, tapi dalam hal ini Iran sebagai respon. Jadi respon atas apa yang dilakukan oleh Israel. Makanya kemudian sangat rasional apa yang kemudian dikatakan oleh Dubes Iran tadi. Ya aksi retaliasi itu kemudian sebagai respon atas apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Oke, baik. Saya mungkin ke Bang Philips terlebih dahulu ya. Bang Philips, tadi kita sudah sama-sama menyimak bagaimana kemudian ini kondisi terkini di Iran begitu ya. Apa informasi terbaru yang kemudian disampaikan atau masuk ke pemerintah dan juga berkaitan dengan proses evakuasi? Karena ini kan terbilang banyak ya, informasi terakhir kami menerima ada 380 sekitar itu warga negara Indonesia yang kemudian berada di Iran. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang dalam konteks evakuasi, Indonesia itu ada 386 WNI di wilayah Iran. Ketika kita membuka pendaftaran untuk mereka yang ingin dievakuasi dan perlu dievakuasi tentu saja itu ada 116. Karena itu sebetulnya itu adalah jumlah yang sehari ini kita terima. Tentu saja pemerintah Indonesia terus-menerus menghimbau warga yang belum melapor atau belum ingin dievakuasi mungkin sebaiknya meninggalkan tempat yang berbahaya untuk keselamatannya. Demikian, Mbak. Dan saya kira hal yang kedua adalah semakin lama konflik ini terjadi mungkin akan semakin sulit untuk mengevakuasi. Karena itu di waktu-waktu yang kritikal semacam ini maka pemerintah menghimbau kepada WNI untuk bersedia dievakuasi dari wilayah konflik baik di Israel maupun di Iran ini. Demikian. Baik, Bang Philips, ini kalau melihat dampak ke Indonesia sendiri ya sejauh ini dari dua perang antara kedua negara ini baik Israel maupun juga Iran, sudah ada yang dirasakan ke Indonesia secara langsung atau bagaimana? Sebetulnya nanti mungkin dampaknya kalau perang akan berlangsung lama tentu saja tidak hanya Indonesia yang akan terganggu adalah mungkin ekonomi, suplai energi, dan juga mungkin bila harga minyak melonjak misalnya, tentu saja itu akan menjadi masalah bukan hanya bagi Indonesia tetapi bagi semua negara. Namun demikian kita terus-menerus usaha agar konflik itu betul-betul bisa deeskalasi. Walaupun wilayah Timur Tengah ini adalah wilayah yang terlalu rumit, mereka selalu seringkali terjadi perubahan-perubahan pola hubungan antara berbagai negara ini. Misalnya beberapa waktu yang lalu sebelum konflik ini mengemuka, sudah ada semacam rapprochement, ada hubungan-hubungan yang sepertinya mulai terjadi, misalnya antara Arab Saudi lebih lunak terhadap Israel sebelum Oktober, sebelum 7 Oktober tentu saja. Juga ada negara-negara lain yang terlibat dan memiliki hubungan ekonomi dengan Israel seperti Turki dan beberapa negara lain. Lalu ada pola hubungan yang berubah juga antara Arab Saudi dengan Qatar, dengan Uni Emirat Arab dan Uni Emirat Arab dan lain-lain. Dan kemudian dia bisa berubah dengan sangat cepat. Karena itu bagi Indonesia tentu saja yang paling utama adalah kita tidak pernah meninggalkan Palestina. Komitmen sejak dulu sampai sekarang adalah tetap mengusahakan, mengupayakan terus-menerus agar Palestina bisa menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Tentu saja dengan memperhatikan kita harus juga menjaga hubungan dan situasi yang kondusif di Timur Tengah. Karena itu semua platform diplomasi yang mungkin itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Baik, Bang Philips. Misalnya bahkan kemarin juga di Rusia Presiden Prabowo sempat menyinggung juga dalam pidatonya di Saint Petersburg
Indonesia tetap akan menjadi negara yang selalu mengusahakan perdamaian di konflik manapun yang terjadi. Baik, Indonesia akan selalu menjadi negara yang mengutamakan perdamaian begitu ya. Terima kasih banyak Bang Philips telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dialog masih akan kami lanjutkan. Pemirsa, di segmen berikutnya bersama dengan dua narasumber di studio. Kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya akan langsung ke Prof Yon. Prof Yon, kalau Anda melihat kekuatan dari Iran sendiri dan juga kondisi Israel saat ini, sampai kapan dan sekuat apakah Iran akan bertahan sejauh ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi militer, personel, peralatan, alutsista itu kan hampir berimbang sebenarnya. Bahkan pada beberapa poin dari jumlah rudal Iran lebih banyak ya, tetapi memang pola pengamanan negaranya tentu Israel lebih kuat ya dengan sistem Iron Dome, sementara Iran dengan wilayah yang sangat luas ya, cukup terbuka wilayah udaranya, mungkin ya bagian-bagian strategis yang mampu dilindungi. Tentu juga Iran dalam kondisi sebenarnya kan juga dalam kondisi kepayahan ya, perang di Gaza juga nggak selesai, dukungan internasional semakin berkurang, kemudian mencoba dengan tenaga yang dimiliki itu untuk sebenarnya itu kan untuk menambah energi berperang ya, dengan mengalihkan ke Iran dengan asumsi akan didukung oleh Amerika, dan tidak dalam hitungan yang lama yang 2 minggu begitu ya, 1 atau 2 hari setelah serangan harusnya Amerika sudah punya posisi yang jelas begitu ya, akan didukung, karena itu kan cepat ya dilakukan. Ternyata Trump berpikir ya cukup lama dan memberi kesempatan 2 minggu, itu artinya ya saya melihat bahwa lihat dulu sampai berperang habis-habisan, setelah itu ya akan ditawarkan negosiasi dengan melihat dan membaca ya apa yang terjadi, karena tekanan dunia internasional semua menginginkan deeskalasi, tidak ada yang menginginkan adanya perang yang semakin berkembang. Bahkan kan Amerika juga diancam kalau mohon maaf saya pengiriman kapal induk itu apa tidak juga terbaca bahwa itu adalah sebuah dukungan, Prof Yon? Ya, dukungan Amerika dan beberapa negara Eropa itu kan dalam arti defensif ya. Dia selalu mengatakan defensif, bukan untuk ofensif. Defensif itu artinya melindungi kepentingan Israel, eksistensi Israel, bahwa Israel itu harus dijaga dari serangan. Tapi ketika diajak untuk menyerang, dia akan angkat tangan. Ini bukan apa namanya porsi kapasitas mereka, dan porsi mereka. Maka ketika Netanyahu mengatakan bahwa kami terancam ya, mereka akan melindungi begitu. Tapi ketika diajak untuk melakukan serangan bahwa ancaman ini harus dihancurkan, pasti juga akan menghitung, karena Amerika kan melihat ini bukan, Iran itu kan bukan hanya dalam arti musuhnya Israel yang akan selesai ketika dihancurkan, di balik Iran juga ada teman-temannya yang juga musuh saya gitu ya. Artinya kan ada front yang lebih luas yang akan terjadi, pasti itu juga akan jadi pertimbangan ya. Prof, apa yang terjadi jika tujuan jangka panjang dari Israel begitu ya, ini benar-benar terwujud, mereka akan meruntuhkan rezim revolusioner Islam di Iran begitu, apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, ini kan Iran itu sebuah negara yang belum pernah dijajah ya, belum pernah mengalami invasi, dia sebagai negara yang independen, maka ancaman atas teritori Iran itu menjadi sesuatu yang sangat dianggapnya memalukan, dan itu kehormatan ya kalau ada yang melakukan serangan. Dan wilayah Iran itu sangat luas ya. Jadi kalau kemudian ada negara yang menguasai, melakukan invasi, kemudian rezimnya akan dijatuhkan, itu belum tentu bisa menstabilkan politik ya, bahkan akan menimbulkan chaos baru ya, karena bisa saja di provinsi-provinsi yang lain itu justru perlawanannya lebih kuat ya, sehingga kalau kemudian berpikir dijatuhkan, munculkan presiden supreme leader boneka baru ya, kita berpikir ini akan seperti ada di Afghanistan, akan menimbulkan perlawanan, bahkan bisa saja akan mengundang milisi-milisi baru masuk ke Iran, terutama proksi-proksi Iran ya yang ada di Suriah, di Irak, kemudian di Lebanon, di Yaman, untuk membuka front perlawanan baru terhadap Amerika. Nah, Amerika apakah akan berpikir mengorbankan kepentingannya untuk mendapatkan apa begitu ya, sampai
mau berisiko sedemikian rupa dan itu pasti biayanya sangat mahal. Oke, baik. Mas Agung, kalau melihat kemampuan dari kedua negara saat ini kira-kira apa yang kemudian disampaikan Pak Yon ini akan berpotensi betul-betul terjadikah dalam waktu dekat atau Anda melihatnya, memprediksinya kapan kira-kira? Nah, itu memang sangat ditentukan oleh satunya dengan karena tadi saya menggunakan pandangan penetrated system itu tadi ya. Sangat ditentukan kekuatan eksternal yang kemudian masuk ke dalam situ. Dan yang kedua sumber daya yang kemudian digunakan. Sejauh ini kan memang rudal yang kemudian lebih masif untuk kemudian digunakan. Yang kedua memang ketakutan terhadap penggunaan hulu ledak nuklir gitu ya. Itu juga menjadi ketakutan tersendiri gitu kan. Nah, akhirnya memang kan secara rasional negara-negara menginginkan untuk menekan atau menahan diri pihak-pihak tersebut. Makanya kemudian kan hal-hal secara rasional, bahkan tadi ya, betul dikatakan oleh Prof. Yon bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat sebagai bentuk ya langkah defensif. Atau mungkin ke bahasa saya lebih menunjukkan bahwa Amerika hadir gitu ya, sebagai psy-war. Bahwa, hey, saya ada di sini, semua ada pangkalan-pangkalan saya, bahkan selain tadi disampaikan perihal masalah kapal induk, sebenarnya kan juga sudah bergerak pesawat B2-nya gitu ya. Bahkan 6 jam cuma dari Diego Garcia untuk menuju Teheran gitu kan. Tapi kenapa harus menunggu sampai 2 minggu? Artinya sebenarnya Trump juga di sisi, selain masalah domestik tadi sempat saya singgung terkait dengan kekuatan Make America Great Again, tapi di sisi yang lain sebenarnya kita bisa melihat bahwa saya melihat sinyalemen Amerika menginginkan diplomatic solutions. Ya. Makanya kemudian secara rasional apa yang dilakukan oleh Iran melakukan kunjungan terhadap negara-negara I3 tadi kan, European 3 plus Uni Eropa. Jadi Iran sebenarnya juga saya melihat dalam melihat, karena kalkulasi secara domestiknya Iran lumayan habis-habisan juga. Kita nggak boleh memungkiri hal tersebut. Kemampuan Iran secara troops memang besar, misil besar, tapi dalam kemampuan pesawat segala macam, pesawat-pesawat tua. Ya, itu sesuatu fakta yang kemudian kita tidak bisa hindarkan. Artinya kan secara rasional Iran juga berpikir bahwa bagaimana caranya mereka tetap mempertahankan eksistensi tadi. Nah, yang satunya makanya yang didorong sekarang adalah langkah-langkah diplomatik gitu yang kemudian terus didorong. Itu yang akan dilakukan Amerika begitu ya, menurut Mas Agung begitu ya. Kalaupun ada satu pemicu yang kemudian ini bisa disebut bisa menurunkan tensi, ketegangan dari kedua negara ini, selain yang tadi dijelaskan, ini apa yang bisa mengurangi ketegangan dari kedua negara? Nah, yang bisa mengurangi ketegangan dari kedua belah negara, salah satunya adalah ya kedua negara ini menemukan ya diplomatic solutions tadi. Misalkan sebagai contoh adalah kalau kemudian intensi dari Israel untuk melakukan serangan dari awal adalah perihal masalah nuklir talks, ya kan? Karena kita kan melihat tanggal 13 itu serangan pertama. Sebenarnya di tanggal 15 itu ada pertemuan nuklir talks JCPOA itu antara Amerika dengan Iran di Oman. Ya. Pembicaraan sudah sampai dengan putaran ke-6, ya. Nah, kalau itu kemudian bisa sepakat kan kemudian stabilitas relatif akan terjadi seperti itu. Nah, makanya kenapa tadi saya menyinggung terkait dengan diplomatic solutions, rasa-rasanya mungkin akan muncul beberapa opsi-opsi untuk menurunkan tensi perihal masalah nuklir tadi seperti itu. Itu yang memang menjadi ketakutan. Walaupun di sisi yang lain, saya tidak bisa menyanggah bahwa karakter yang dilakukan oleh Israel ini cenderung buying the time. Ya, dia menunggu Amerika ini arahnya kemana, makanya kemudian ada shifting. Saya melihat asumsi pertama adalah Iran ini punya nuklir, yang senjata nuklir. Tapi yang kedua sekarang bercerita perihal masalah perubahan rezim, gitu. Artinya dia kan mulai shifting nih secara motif serangannya, ya kan. Artinya ada karakter buying the time juga yang kemudian digunakan oleh Israel. Nah, di sisi yang lain kita akan melihat bahwa ini juga merubah juga sebenarnya Israel, apa yang dilakukan Israel ini untuk mengalihkan perhatian kita dalam isu Palestina, ya kan. Karena 13 itu kejadian, sebelumnya ada peristiwa bagaimana seorang Greta Thunberg cerita masalah Madeleine Flotilla, Global March to Gaza, masyarakat global yang kemudian dalam skala tertentu sedang mengisolasi Israel ini. Sehingga sekarang ya perubahannya begitu terasa nih dalam perhatian masyarakat global. Tapi masyarakat global menurut saya lebih rasional, belajar dari agresi militer Amerika yang dilakukan di tahun 2003. Kayak tadi Prof. Yon cerita bahwa ya, kondisinya berbeda sekali. Kalau dulu cenderung satu suara, tapi sekarang negara-negara tuh berbeda-beda suara. Berbeda-beda suara. Bahkan cenderung untuk menurunkan
tensi dari konfliknya. Karena Konflik ini, efek oke. dari perang Baik. luar biasa. Kalau tadi sudah menyebut Amerika begitu ya, satu yang kemudian ini bisa mengurangi tensi, bisa dikatakan satu telepon dari Trump ini bisa selesai semua begitu. Tapi ada mungkin nggak sih kalau dari negara lain begitu, Prof Yon, misalnya dari Rusia atau kemudian dari Cina yang bisa juga menjadi solusi antara kedua negara ini? Ya, kalau kemudian melibatkan Iran atau melibatkan Rusia atau Cina, itu kan bagian dari keseimbangan ya, yang membuat Amerika kemudian mulai berpikir ya. Jadi tidak langsung kemudian deeskalasi, tetapi justru peluang Israel dan Amerika untuk maju mulai diperhitungkan. Oh, kalau begitu kita mundur, setelah itu negosiasi. Nah, hal yang paling penting yang harus kita lihat itu adalah persoalan keamanan regional ya. Adalah apakah kemudian negara-negara di kawasan Timur Tengah boleh memiliki atau pengayaan nuklir atau tidak. Kalau Israel boleh dan bahkan punya senjatanya. Karena ini kan sudah ada proposal untuk pengayaan nuklir dari Mesir, kemudian dari Uni Emirat Arab, dan juga dari Arab Saudi. Nah, Israel tidak mau itu dilakukan oleh 3 negara yang dianggap cukup lumayan punya pengaruh, maka ya di stop dulu dari jadi tidak ada presiden apapun negara-negara Arab itu capable untuk punya nuklir, maka diawali dari Iran harus dianjurkan stop sehingga negara-negara lain tidak berpikir untuk melakukan itu, karena ini proposal ini sudah ada. Ketika mereka negara-negara Arab sudah punya nuklir, Israel punya nuklir, maka itu juga saya kira secara keamanan regional mengkhawatirkan. Maka habis-habisan Netanyahu mengatakan bahwa pengayaan nuklir yang ada di Iran itu mengarah kepada senjata. Bahkan kan 2018 kan dia sudah bawa peta nuklir ini bahwa dalam waktu 1 minggu kemudian Iran akan memproduksi nuklir gitu ya, dan akan menyerang kami, maka harus dilakukan. Padahal dari 2018 sampai sekarang bukan hitungan minggu lagi gitu ya, bagaimana dia membuktikan. Tapi Trump percaya nggak gitu ya, khawatir ternyata Trump lebih dekat ya, lebih sayang kepada Israel, bahkan informasi dari intelijen dibilang itu salah gitu ya, khawatir Trump terlalu cinta sama Israel jadi buta di dalam hal memutuskan. Nah, ini saya kira harus kita lihat ya. Baik, tentu kita harapkan ya sama-sama, doa kita semua ini perang segera berakhir, kemudian juga perdamaian segera terwujud begitu ya, untuk mengakhiri ini semua tentunya. Terima kasih banyak Mas Agus dan juga Prof Yon telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.